Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua dalam nuansa dunia online, mengaji artinya usaha-usaha kiat atau usaha untuk menjadi orang yang aji. Dalam tema ini karena suasananya masih bulan Muharram ya, karena suasananya masih bulan Muharram, maka alangkah sangat baik sekali, sangat bagus sekali, sangat afdal sekali, sangat mudah sekali ketika kita membahas argumen atau nas-nas dalil yang berkaitan dengan sirriyah atau rahasia-rahasia di balik bulan Muharram. Pemirsa dunia online yang dirahmati Allah, dalam episode kali ini mari kita mencoba menganalisis tentang hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terkait dengan keutamaan bulan Muharram atau keutamaan tanggal 10 dari bulan Muharram. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahud yasumuna yawma Asyura fas'alahum an dzalik faqalu inna hadzal yawm adharahu Allah fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu awla bi Musa minkum fa'amara bi shaumihi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah jalan-jalan di kota Madinah. Jadi pernah mengunjungi kota Madinah. Tahu-tahu fawajadal yahud yasumuna yauma Asyura. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW menjumpai seorang Yahudi, menjumpai warga Yahudi. Nah, kok mengerjakan puasa pada tanggal 10 Asyura? Fasa'alahum an dzalik. Lantas kemudian Kanjeng Nabi penasaran, kok ada orang Yahudi, ada orang yang tidak sehaluan dengan orang Islam, ada orang yang tidak seaqidah dengan para sahabat, kok mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram. Lantas Kanjeng Nabi bertanya, fas'alam al-dzalik. Kanjeng Nabi bertanya kepada mereka, faqalu inna hadzal yaum adharahu Allah fihi Musa wa bani Israil. Wahai Kanjeng Nabi, sesungguhnya pada hari ini Allah telah memberikan kemenangan kepada nabiku orang-orang Yahudi, telah memberikan kemenangan kepada nabiku yang namanya Nabi Musa atas serangan Fir'aun, atas intimidasi Raja Fir'aun dan sak komplotannya. Artinya pada hari ini, pada tanggal 10 Muharram ini, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa, Nabi kita orang-orang Yahudi, dari Raja Fir'aun. Kemudian fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kemudian kita punya rasa hormat terhadap hari ini. Kita berhutang budi kepada hari ini. Artinya sehingga kita mengerjakan puasa, melaksanakan puasa sebagai wujud memuliakan bahwasanya pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Raja Fir'aun. Ini kata orang-orang Yahudi. Artinya ada dimensi sejarah yang
dilakukan oleh orang-orang Yahudi terkait dengan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kanjeng Nabi langsung menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu mestinya yang lebih berhak terhadap Nabi Musa, yang lebih berperan untuk memberikan kemuliaan kepada Nabi Musa, memberikan kemuliaan terhadap hadis diselamatkannya Nabi Musa, mestinya kita orang-orang Islam. Itu kata Rasulullah SAW. Fa'amara bisaumihi. Kemudian kanjeng Nabi menginstruksikan kepada para sahabat untuk mengerjakan puasa. Artinya gini, di dalam beberapa literatur kitab, baik dalam kitab fikih maupun kitab tasawuf, banyak sekali disebutkan, banyak sekali diterangkan bahwasanya pelaksanaan ibadah, apakah itu ibadah sholat ataukah itu ibadah puasa, itu pasti berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh orang-orang hebat pada zaman dulu, atau peristiwa besar yang menimpa pada zaman dulu. Contohnya ada kalau di bulan Rajab, kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa Rajab mulai tanggal 1 sampai tanggal 27, yang paling utama malah tanggal 27 Rajabnya ini. Ini siriahnya, rahasianya kenapa kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa pada bulan itu, karena di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat besar yang dikenang oleh orang Islam. Ini dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat monumental bagi orang Islam tentang diisrokannya Nabi Muhammad SAW. Maka kanjeng Nabi Muhammad SAW menganjurkan puasa pada hari itu dan pada bulan itu. Begitu juga ketika pada bulan haji, kita juga disunahkan untuk mengerjakan puasa. Kalau di bulan haji yang paling yang akid dan yang paling kuat, kita mengerjakan puasa Yaumul Arafah pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yang terkenal dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Itu artinya apa? Secara siriah, karena di dalamnya terdapat peristiwa penting di dalam sejarah. Ada peristiwa dipertemukannya antara Nabi Adam dan Siti Hawa pada bulan itu. Makanya kita disunahkan untuk mengerjakan puasa. Begitu juga kita oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW disyariatkan melaksanakan puasa lebih-lebih pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 bulan Asyura, karena di dalamnya terdapat peristiwa yang maha penting, yakni peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari ancaman Raja Fir'aun dan sekutunya. Ini sebagai rasa ta'zim umat Islam, rasa memuliakan umat Islam, maka oleh kanjeng Nabi dianjurkan bagi umat Islam untuk mengerjakan puasa. Di samping itu juga adanya peristiwa, di samping peristiwa besar diselamatkannya Nabi Musa dari Raja Fir'aun pada tanggal 10 bulan Asyura, ternyata di dalam keterangan kitab disebutkan bahwa tidak hanya itu saja peristiwa besar yang menimpa umat Islam pada tanggal 10 Asyura, tidak hanya peristiwanya Musa saja, akan tetapi banyak sekali peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini hanya saya cuplik sebagian saja peristiwa tersebut. Di antaranya pada tanggal 10 bulan Muharram ini Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Setelah melakukan perjalanan sangat panjang gara-gara Nabi Adam membuat kemaksiatan pada Allah karena pelanggar terhadap perintah Allah, kemudian Nabi Adam diturunkan di muka bumi, dan pada dalam titik nadirnya kemudian Allah menerima tobatnya Nabi Adam. Itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Pada tanggal 10 bulan Muharram, Khalilullah, kekasih Allah yang namanya Nabi Ibrahim dilahirkan. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga pada tanggal 10 Muharram.
Begitu juga Allah Allah mentakdirkan kelahiran Nabi Isa, juga pada tanggal 10 Muharram. Sampai-sampai Nabi Isa diangkat ke langit itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Begitu juga Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari badai yang sangat besar yang menimpa di seluruh dunia. Tidak ada yang luput dari badai Nuh, banjir bandang. Itu juga terjadi pada bulan Muharram atau tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Itu juga peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf diselamatkan dari dalam sumur, yang ketika itu ada saudagar yang waktu itu mengambil air, ternyata di situ ada seorang anak kecil yang ada di dalam sumur. Ternyata itu adalah Nabi Yusuf, kemudian diselamatkan oleh saudagar putri itu, adalah saudagar perempuan tersebut. Nah, itu juga terjadi pada bulan Muharram, pada tanggal 10 bulan Muharram. Artinya banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya, sebagai rasa hormat, sebagai rasa ta'zim terhadap momen tersebut, kemudian Nabi Rasulullah Muhammad SAW di samping menganjurkan pada kita untuk membaca aurat-aurat, membaca zikir, membaca Quran, juga mensyariatkan, menganjurkan kepada kita semua untuk mengerjakan puasa. Disebutkan dalam hadis, sumu yauman in aistu ila qabil la asumanna at-tasi wal ashir. Sampai kanjeng Nabi Muhammad di penghujung akhir umurnya, beliau sampai bersabda, kalau saya masih diberikan umur panjang, maka akan saya kerjakan puasa, pasti saya akan lakukan puasa pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka dalam momen tersebut, marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mengejar momen yang sangat penting ini dengan melakukan ritual-ritual amal ibadah yang baik, baca Quran, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, anak yatim, sedekah, dan lebih-lebih mengerjakan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, supaya dengan kegiatan-kegiatan tersebut kan untuk mendapatkan rahmat Allah, peluang untuk mendapatkan rahmat Allah, hidayah Allah, keberkahan umur kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.